Mantap. Halo, kalian bersama Abil lebih cantik. Sekarang Abil sama Serang bakal bikin video random talk tentang apa ya? Tentang perjalanan cinta kita. Sok tuh. So, Awalnya gimana? Bapak dulu kan kita mulai hubungan kita. Dan ya bagi kalian yang mau tahu tentang cerita bagaimana aku sama Abil ketemu, awal ketemunya di mana, bagaimana kelanjutan dari misalkan dari awal pertemunya gimana, bisa ngajak nikahnya gimana, bisa kawinnya gimana, bisa sampai sekarang gimana. Mari kita kupas. Pertama kali aku ketemu Abil itu di Dago Coffee pada tanggal 28 Desember tahun 2015. Tapi sebelum itu, sebelum ke Dago Coffee, mari kita ceritakan dulu cerita sebelum kesananya, yaitu pas di base camp Iona. Iona itu adalah band teman aku yang bakal manggung sama aku di Dago Coffee. Nah, pas di base camp Iona, kan aku cerita tuh sama yang personil lain, sama Deka, sama Bule, sama siapa lagi, sama Andi, sama si Aga. Nah, jadi cerita. Nanti siapa yang briefing nih? Ya udahlah, gua aja lah, aku bilang gitu kan. Ya udah, kita pada nggak bisa dia tanya. Ya udah, gua aja, aku bilang. Ya udah. Terus aku bilang sama si Deka kan, kak, nih ada nih, cantik nih kak, pakai kerudung. Nih, waktu itu kan belum ketemu Abilnya ya, jadi ya biasa nggak tertarik. oh, Nah, terus Deka bilang kan, oh iya di, cantik gitu ya. Nanti salamin ya, lu kan yang briefingan nih. Nanti sampai salam gua ke dia ya. Terus nanti kenalin ke gua. Ya udah, iya kak. Aku bilang gitu kan. Ya udah, nah pergilah aku ke Dago Coffee. Tapi pas sampai sana ketemu OP sambil menunggu band-band yang lain datang, ngobrol-ngobrol sama OP, dan tiba-tiba datanglah bidadari. Dan tiba-tiba aku tidak ingat menyampaikan salam dari Deka karena aku yang jatuh cinta. Ya begitulah cerita awal teman-teman. Terus kondisinya itu aku tidak mencari jodoh, Abil juga tidak mencari jodoh karena dia sudah punya calon jodohnya waktu itu. Jadi emang nggak disengaja ketemunya, kita sama-sama nggak kenal, sama-sama nggak pernah ketemu di Dago Coffee itu karena ada briefing acara akustikan. Jadi Abil lagi mau manggung sama bandnya, aku mau manggung sama band temen gue gitu. Pas briefing itu dipertemukanlah dua sejoli ini, Seraldi dan Abil Haq ini. Pas pertama bertemu, malaikat berbisik sendu di telingaku. Dia bilang, Aldi, ini jodohmu. Kejar. Ya udah, tak kejar. Tapi jangan pikir gue langsung gerak di situ ya. Bukannya nggak mau gerak di situ, cuman kan aku tuh orangnya pemalu sama sama cewek yang aku suka. Jadi pas udah kenalan gini kan, Aldi, Abil. oh ya udah diem. Jadi gini, dia tuh lebih banyak ngobrol sama teman Abil yang Abil bawa, itu namanya Ria. Abil kira Serang itu suka sama Ria, teman Abil. Soalnya kayak kelihatan Serang tuh antusias banget gitu pengen ngobrol sama Ria gitu. Padahal bukannya nggak mau ngobrol sama Abil, aku tuh orang pemalu, jadi nggak berani ngomong sama Abil. Nah setelah itu pulanglah. Pas pulang ya kita pisah dan di saat jalan pulang itu timbullah penyesalan. Kenapa tidak berani ngobrol ya? Kenapa nggak berani mengatakan hal itu? Tapi nggak mungkin juga baru pertama ketemu gitu lah. Jadi udah pesimis lah, udah nggak akan ketemu lagi gitu kan. Aku mikirnya cuman ketemunya lagi itu pas acaranya gitu, pas akustikannya. Tapi lagi-lagi Tuhan melancarkan segalanya. Pas tanggal 31 Desember 2015 ada Agi yang biasa ngadain acara gitu kan, akustikan gitu. Nah dia itu dihubungi sama manajer hotel dari Hotel Malaka. Nah dia bilang, Di, lu punya ini nggak, Di, punya kenalan cewek nggak, vokalis katanya, soalnya kita nggak ada vokalis cewek nih buat menonton baruan di Hotel Malaka deh. Terus
aku bilang kan sama Agi, wah gue sih ada tapi nggak tahu mau apa enggak, soalnya itu terlalu mendadak. Soalnya kan 31 siang jam 2 dia ngasih tahu, si Agi ngasih tahu ke aku kalau butuh vokalis cewek. 31 sorenya udah harus di Hotel Malaka, kan mendadak banget, banyak yang nggak bisa soalnya udah banyak punya acara masing-masing kan. Hubungin temennya 1 nggak bisa, yang 2 nggak bisa, yang 3 nggak bisa, yang 4 nggak bisa. Ya jadi pas lihat kontak kan, oh ya jadi sebelumnya itu gue udah nge-add Abil di Line karena kita satu grup gitu, satu grup yang buat briefingan itu, jadi di-add lah gitu. Jadi sebelumnya aku tuh udah nge-add line-nya Abil dari grupnya yang briefingan itu, yang mau diadain acara itu di Dago Coffee itu. Nah, karena ada kontaknya Abil itu aku add. Aku chat Abilnya. Mau nggak kalau ngisi acara di Hotel Malaka? Bayarannya lumayan loh, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, mau banget, tapi sayang tanya Abil udah ada janji nih sama KSM ya gitu. Sama KSM di mana? Di Ujung Berung. Nah, di Ujung Berung, malam tahun baruan sama teman-teman katanya. Terus pokoknya bla 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 bla, Abil ini menolak dia jual mahal gitu. Enggak, memang nggak bisa, sorry ya. Terus aku pas-pasnya kan gue bilang, ya udah ketemu lagi dulu aja, ngobrol gimana? Malu dia. Karena dia udah bilang mau ketemu sama Agi, jadi gue jemput lah nih dia ke kosan dia. Nah, pas di jalan itu gue udah atur strategi, harus ngomong apa nih, halo apa kabar atau apalah gitu, yang kan kalau ketemu sama cewek yang disuka itu kan gue tuh kan bisa mati kata gitu, jadi atur strategi gitu, kata-kata apa aja yang mau ditanya-tanya. Nah, jadi ngatur-ngatur lah, udah lupa sih kata-katanya apa. Cuman pas nyampe sana, udah ketemu Abil, kata-kata itu nggak ada yang keluar sama sekali. Karena dia orangnya asik, diajak ngobrol. Dan emang ya, dia tuh ya emang suka sama aku sebenarnya. Ya jadi nyambung aja, ngobrol nyambung. Jadi ya tulisan tadi tuh nggak ada yang keluar. Jadi ya nyambung aja, ngobrol langsung ke Dago Coffee kita. Karena udah deal, jadi si Abil aku antar lagi ke kosan kan, dia mau packing bajunya buat nginep di villa ya sama teman-temannya itu. Aku tungguin, terus aku antar lagi dia ke Malaka. Aku temenin dia di Malaka, aku temenin. Terus tiba-tiba udah saatnya dia mau pergi, dia bilang, Abil udah mau pergi nih, gini udah jam segini nih, harus pergi katanya. Oh ya udah, sinilah aku anterin gitu. Terus dia bilang, nggak usah, sinilah aku anterin, nggak usah katanya. Terus ya udahlah kalau nggak mau gitu kan. Tiba-tiba pergi nih, Abil pulang dulu ya katanya. Iya. Pas pulang dan aku melihat dia dijemput oleh pacarnya. Ini ujian. Bodoh amat, yang penting sekarang udah jadi istriku. Jadi tiba harinya dimana kita perform di acara yang aku briefingan itu, yang waktu pertama kali ketemu Abil. Nah, nyanyi lah di situ. Udah latihan aku nih. Latihan serius aku. Karena apa? Karena kan mau perform di depan cewek yang aku suka gitu. Aku waktu itu nyanyi lagu lupa aku judulnya, apa penyanyi juga kan? Itulah. It's too cold for you here and now. Cuman lupa siapa penyanyinya, siapa ya? Nah, jadi pas giliran aku perform, nyanyilah aku nih. Abil di sana nih, di sudut sana sama temennya. Jadi aku nyanyikan. Aku udah mati nih. Ini harus nyanyi bagus. Soalnya ditonton sama Abil. Nyanyi aku deh, nyanyi. Masih ada di situ. Pas sudah ref, 'cause it's so cold, dia pergi. Kasian banget. Dia pergi, ya Allah. Orang nyanyiin buat dia pergi. Ya, karena posisinya Abil kan nggak tahu, kita juga belum begitu akrab. Dan kamu mau ke WC itu sama Eri ya? Belum akrab banget gitu waktu itu. Belum akrab tapi udah suka dia. Kagak. Terus di akhir acara ya, kan kita foto tuh. Nah, si bapak nih, si doi, dia foto tuh di dekat Abil. Pengen deket dia. Tapi kagak bisa. Tapi ada penghalang. OP. asal ini ya, waktu itu ya, asal aku nih Abil udah sebelah, terus tiba-tiba OP langsung,
minggir gua di sini gitu, kadang-kadang apa gitu ya, gagal foto berdua gitu. Ya udah, tapi akhirnya menikah kok, ya ada yang Nah, di akhir acara setelah kita foto, dia nawarin, "Pulang malu nggak, Bil?" Ingat nggak dong? Cuman Abil takut diculik. Abil takut diculik karena Abil kan belum akrab sama dia, takut karena wajah dia waktu itu kriminal banget, jadi penuh dengan rasa takut. Abil, aduh janganlah, bahaya nanti Abil diperkosa gitu kan. Udah kan? Abil takut diperkosa. Enggak Al, makasih. Iya, ya udah aku duluan ya. Iya, gitu. Nah, Abil punya temannya di kosan namanya Awan. Nah, Awan sama, jadi kita bertiga, jadi Abil, Awan sama Uni. Sengaja karena kita kan biasanya kalau Abil pulang kuliah atau pulang kerja, waktu itu Abil masih kuliah. Setiap Abil pulang kuliah ngerjain skripsi, suntuk, bingung nggak tahu mau ngapain, Abil pasti ke Awan terus ngebuka YouTube. Nah kebetulan waktu pertama kali ketemu Opey yang kenalin Abil sama Sheryl tuh pernah bilang kalau Sheryl tuh punya channel YouTube. Nah Abil penasaran kan apa sih isinya gitu. Terus Penasaran itu karena suka teman-teman. Hah? Penasaran itu karena suka teman-teman. Enggak, waktu itu belum. Udah suka ya tuh. Enggak. Nah, pesona aku terlalu kuat buat kamu. Enggak, waktu itu. Terus? Nah, dari situ ada bilang ke Awan coba dong buka channel YouTube-nya Sheryl di Karyl. Buka lah, Abil buka, terus lumayan menarik nih isinya. Nah, Abil mau buka satu video waktu itu Q&A dia sama temennya, sama Tia sama. Bukan Q&A, kamu mah. Enggak, sorry, waktu itu apa sih? Jawab jujur challenge. Dia, Hilda sama Tia temennya. Nah, Abil nonton tuh ya, yang ya pertanyaan dari temennya sendiri yang konyol misalnya. Nah, jadi kayak waktu kita chatan lagi, jadi ada pembahasan baru. Abil bilang sama saya, dasar kamu lelaki cunihin tuh maksudnya mesum. Karena apa? Karena di video jawab jujur challenge itu Sherylnya ngejawab bahwasannya yang dia suka dari cewek itu adalah bokongnya dan dadanya. Terus Abil tadi ya konyol, tapi terus waktu dia ngechat Abil ini aja, Abil bilang aja, bully aja dia, dasar cowok cunihin gitu. Nah terus tuh enggak ya, aku mau nggak cunihin, jangan gitu-gitu dia jawabnya, sampai Sherylnya menawarkan sesuatu. Mau nggak bikin video sama aku? Yuk bikin challenge yuk sama aku. Gitu. Aku bilang gitu, dan dia mau. Ya udah, jalan deh modusnya. Ya jadi waktu itu Abil lagi ada masalah lah. Lagi ada masalah lah sama yang sebelumnya gitu. Jadi setiap kali ada masalah, setiap kali ini ya Sherylnya juga selalu ada. Nah kebetulan Abil juga lagi jenuh. Abil izin ke yang sebelumnya kalau misalnya Abil mau pergi, cuman dia nggak tahu kalau misalnya Abil pergi sama Aldi yang mana gitu. Dia pikir pergi sama Aldi, teman bandnya si Abil gitu. Ternyata Aldinya Aldi yang ini. Gitu. Jadi karena ya masalah datang terus ya datang selesai, datang lagi kayak begitu terus ya, sampai Abil akhirnya capek ngobrol lah berdua, memutuskan ya kita misalnya gini, kita nanya dulu baik-baik, kita ngobrol baik-baik, hubungan kita mau seperti apa, pokoknya gimana. Tapi si yang sebelumnya itu nggak memberi kepastian untuk hubungan Abil sama dia seperti apa nantinya gitu. Jadi untuk seorang Abil yang udah lulus kuliah, yang udah keterima kerja juga, mikirnya bukan cuman kita pacaran untuk have fun. Abil nggak minta untuk dinikahi hari itu juga.
Tapi waktu Abil nanya kepastian hubungan kita bakal seperti apa, dia tidak memberi kepastian, bahkan dia mutusin Abil gitu. Jadi ya sudahlah, mungkin dia bukan jodoh Abil. Siapa jodoh? Dan datanglah Sheryl di Karyl yang memberi kepastian dengan langsung mengajak, Bil, kamu mau nggak nikah sama aku? Belum. Itu sebelumnya sudah ngajak aku. Sebelumnya. Cuman kamu mesti Abil anggap bercanda. Iya. Jadi sebelum Abil diputusin mantannya itu, jadi aku sebenarnya udah ngajak dia, tapi si Abil tuh masih mikirnya aku tuh dalam konteks bercanda gitu. Kayak misalkan di chat aku bilang, ya udah nikah sama aku aja, nanti aku lamar di akhir tahun gitu. Jadi kan dia putus tuh. Nah, dia putus tuh aku nggak tahu apa-apa, dia putus. Jadi ya masih jalanin kayak biasa aja, hari biasa temenan gitu. Nah, jadi tiba-tiba si Abil keterima kerja lah di dana pensiun Telkom. Iya, jadi malam ya, hari Minggu sebelum Seninnya Abil mulai kerja, Minggunya kita jalan nih. Saya lupa kemana-nya, cuman dia bilang besok kamu masuk kerjanya jam berapa, kata dia gitu. Abil bilang dia masuk kerjanya jam 8. Nah, dan yang tidak diduga-duga, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, Bapak Sheryl di Karyl jam 6 ya, atau jam 7? Setengah 7 dia parkir di depan kosan. Dia parkir depan kosan. Dia mau ngapain gitu emang? Terus ternyata dia mau ngantar Abil kerja. Cocok. Dia sengaja pasang alarm bangun pagi, padahal tuh biasanya dia susah banget bangun pagi. Oh, sorenya dia nggak jemput Abil, tapi malamnya pas kita chatting nih, Abil bilang tadi Abil ketiduran di angkot terus kelewatan. Abil bilang gitu. Dia menawarkan, ya udah besok aku jemput ya. Cuman Abil kan orangnya tipe yang tidak mau berharap ya dengan siapapun ya, dan Abil nggak mau baper. Abil takut baper sama kamu. Masih baper. Jadi hari Selasanya dia jemput lagi Abil buat ngantar Abil aja. Terus pas Abil pulang kantor jam 5, Abil kan nggak tahu ya, soalnya dia nggak bilang dia bakal jemput Abil pulang. Jadi Abil sama Tria, teman Abil, soalnya Abil kerjanya sama Tria, kita jalan aja keluar pagar kantor. Ternyata dia udah parkir di depan kantor buat jemput Abil pulang. Super sekali Anda. Dan begitulah seterusnya. Jadi setelah Abil diterima di dana pensiun itu, kita makin sering jalan kan, karena pagi sore itu selalu sama aku kan, pulang kerja, pergi bekerja sama pulang kerja. Terus kalau Abil pulang kerja tuh kita pergi kemana gitu, makan dulu atau nongkrong dulu sama Abil. Nah, jadi makin intens, lebih intens lagi nih ketemu gitu. Nah, jadi sampailah di titiknya tuh gue nanya dia pas kita lagi jalan, kamu mau nggak nikah sama aku? Dia masih kayak nggak pakai bercanda. Dia bilang, wah kamu mah anak kecil juga bisa ngomong kayak gitu, kakek juga bisa ngomong kayak gitu, semua orang juga bisa ngajak Abil nikah kayak gitu katanya. Ya kamu buktiin aja katanya. Ya udah, dia bilang buktiin, gua telepon nyokap gua. Mak, ini nih yang mau dilamar akhir tahun nanti. Aku kasih HP ke dia. Dan dia mau ngomong apa Bil? Mau ngomong apa Bil? Yang ngomong aja. Tapi mau ngomong apa? Mau aja. Nah, akhirnya dia ngomong sama orang tua aku. Ya udah, lanjut seperti itu. Sampai akhirnya dia resign dari dana pensiun dan diterima di True Money. Dan diterima di True Money, nah itu dia udah benar-benar intens dan udah komit itu mah. Itu udah komit. Udah komitmen. Yang komitmen itu pas kita udah di mobil itu, yang nelfon itu. Dia bilang, iya aku bakal tunjukin sama kamu kalau aku benar-benar mau nikah sama kamu. Dia bilang gitu, kakak bilang, iya silakan. So, aku bilang kasih aku waktu sampai akhir tahun beresin kuliah aku, setelah itu aku langsung pelamar. Tuh. Dia bilang seperti itu ya. Awalnya Abil bilang sama si wah nanti
nanti juga perasaan kamu ini 3 bulan juga bentur, paling lama 6 bulan lah. Abil pernah bilang gitu sih. 3 bulan kan 6 bulan. Tapi ternyata itu semua tidak terjadi. Karena ya menurut Abil apa ya, untuk soal Seraldi, dia yang baru kenal sama Abil, dia terlalu berani ngajak orang nikah. Jadi kayak Abil ngerasa Seraldi tuh bikin satu guyonan lucu buat Abil ketawa gitu. Soalnya tiba-tiba aja, kamu mau nikah sama aku? Alah, baru ketemu juga. Setelah kita berapa bulan komitmen gitu ya, kita mulai membiasakan diri menggabungkan uang kita. Jadi uang aku, uang Abil digabung nih, uang yang kita dapat sebulan gitu ya. Tujuan aku buat ngegabungin hal itu buat apa, tahu nggak kalian? Sebenarnya itu buat kita berdua tuh belajar mengelola uang gimana. Karena nanti setelah menikah ya begini, uang digabung semuanya. Ya gitu, belajar buat mengontrol uang. Gimana nih kita nanti, bisa nggak kita nih berhemat, kita nih menabung atau gimana. Nah, pada bulan pertama kita mencoba hal itu. Belum setengah bulan uangnya udah habis. Kita masih gagal, dia bilang. Itu gagal, kita nggak bisa ngontrol uang. Kita belanja, mau beli apa beli aja dulu. Ya habis kan, tapi syukur aja ada aja kerjaan tuh ya, ada aja duit buat makan tuh, ada aja rezekinya. Nah setelah itu bulan berikutnya mulai ada perbaikan, mulai mengerti gimana nih kita mengelola uang nih yang segini biar kita bisa bertahan hidup, kita bisa senang-senang, kita bisa nabung. Nah 3 hal itu terpenuhi gitu. Nah mulai tuh bisa mengontrol hal itu. Setelah itu lanjut nih ke fase berikutnya, bertemu dengan emakku. Karena waktu itu sebenarnya mau sama bapak juga ya, mau sama orang tua aku sebenarnya, cuman pas hari H berangkat bapakku dipanggil ke Singapura soalnya ada urusan perusahaan. Nah jadi emakku doang yang pergi ke Jakarta mau persiapan nikah kakakku gitu. Jadi belinya semua itu ala apa souvenir itu di Jakarta. Dia ke Jakarta, ya udah aku sama Abil juga ke Jakarta, saya kenalin Abil. Nah pas udah ketemu, wah ya salting gitulah Abil kan, salting diem aja, diajak ngobrol diem karena aja. Kan pemalu, sangat pemalu. Keren. Selama 2 bulan setelah Abil ketemu sama orang tuanya Seral, Abil sudah waktu itu, dan otomatis orang tua Abil datang ke Bandung dan kesempatan Seral untuk mendekatkan diri dengan orang tua Abil. Abil bilang sama dia, kamu bakalan susah. Abil bilang, Jadi Abil tuh bilang, kamu gak akan bisa deket sama Buya nih, Buya itu bapaknya. Kamu gak akan bisa deket sama Buya nih, apalagi sama Bilta, ada aku katanya. Buya tuh galak banget ke semua pacar-pacar Abil dulu katanya. Segala macam lah dibilangnya. Dia tuh kayak mendeskripsikan aku tuh nggak bisa deket sama bapaknya, intinya itu. Tapi pas pertama ketemu langsung akrab bro. Langsung ngobrol. Malah nggak boleh pulang dari hotel. Jadi semua ini bilang nggak ada apa-apanya. Nah setelah itu ya berjalan terus berbulan-bulan sampai akhirnya di bulan Januari kita memutuskan untuk bertunangan. Padahal kita tuh sebenarnya mau tunangan itu di bulan Desember, iya kan? Cuman karena Buya katanya nggak bisa, lagi ada urusan kerjaan, jadi nggak bisa ngadain acara di hari Desember, di bulan Desember. Jadi kita pindah ke bulan berikutnya itu di bulan Januari. Tanggal berapa? tanggal berapa coba bilang? Tanggal 25, 21. Ya begitulah. Nah sampai akhirnya kita menikah di bulan April tanggal 15. Jadi kita resmi sebagai suami istri. Aku itu butuh 484 hari untuk dapat bertunangan dengan dia, melamar dia, meminta izin orang tuanya. 484 hari. Dan aku bakal bikin judul lagunya itu nanti. Cuman belum tahu nadanya, belum dapat yang bagus. Ya, that's all. Intinya kita sudah menikah, kita sudah melalui semuanya. Tapi jangan pikir semua yang kita jalani ini lurus-lurus saja, baik-baik saja, banyak kerikil-kerikil dan batu-batuan yang kita lewati. Jadi itu nggak mulus, kita ada berantemnya, ada aja masalah kesalahpahaman antar keluarga atau apalah itu ada aja. Namanya hubungan itu, relationship itu nggak ada yang mulus.
nggak ada yang lancar-lancar aja, pasti ada kerikil sedikit-sedikitnya. Jadi ya kalau aku emang ngebiasain Abil dari dulu, setiap kali kita misalkan ada salah paham atau berantem, kita tuh harus menyelesaikan masalah itu di hari munculnya masalah itu. Jadi jangan diperpanjang, gimana pun caranya jangan diperpanjang, gimana pun caranya harus selesai. Itu kalau kita punya masalah, kita itu diperpanjang atau dilarut-larutkan, seperti kayak gini lah ya, contohnya masalah diperpanjang itu adalah kayak gini. Berantem nih kamu sama pasangan kamu, terus kamu dianya diem, nggak saling sapa sampai berhari-hari baru mulai sapaan lagi. Tahu nggak kalian sebenarnya masalah itu belum selesai? Tahu nggak kalian sebenarnya masalah itu mendem di hati? Nah itu bahaya. Ketika mereka mendem, masalah itu mendem dan tiba-tiba meledak, itu bahaya. Itu lebih parah. Mending kamu pas ada masalah langsung ledak. Kamu bilang apa yang kamu nggak suka, apa yang salah, ngomong, selesai. Jadi jangan pernah memperpanjang masalah. Menurutku itu dalam hubungan. Karena aku melihat itu dari sekitarku, dari lingkunganku. Nggak jauh-jauh aku melihatnya. Bukan dari orang lain yang aku nggak kenal. Dari keluarga aku sendiri. Dari om, tante, mertuaku, kakakku, semuanya. Lihat semuanya. Jadi apa yang kita udah tahu salah, kita jangan lakukan di kehidupan ini. Ya begitu menurutku. Ya paling intinya sih, kalau aku, ya masalah tadi tuh. Jangan pernah memperpanjang masalah. Karena masalah itu ada untuk diselesaikan. Jadi jangan pernah lari dari masalah. Jadi pembahasan tentang hubungan kita yang kalian sering tanya kayak gimana, ya seperti inilah gitu. Cuman intinya kita selama 1 tahun itu kita nggak pacaran, kita nggak pernah Mendeklarasikan kita pacaran. Aku juga nggak pernah ngajak Bil yuk pacaran yuk, mau nggak jadi pacarku, nggak pernah. Jadi selama itu pendekatan untuk menjadi suami istri sebenarnya. Kalau anggapan aku sama Bil emang begitu, pendekatan. Kita pendekatan mengenal satu sama lain, membuka topeng masing-masing dalam 1 tahun itu. Karena semua orang, semua laki-laki, gak usah cewek lah, semua laki-laki itu awalnya baik banget. Bisa. Nah, kamu harus kupas. Dia tuh cowok tuh kayak bawang. Kamu harus kupas lapisan per lapisan, baru kamu ketemu yang aslinya. Nah itu. Dan ketemu aslinya, aslinya aku, aslinya Abil. Dan alhamdulillah kita menerima aslinya kita. Begitu. Dan ya nikmatilah hubungan kalian, seberapa berat pun, seberapa ringan pun, seberapa hubungan. Nikmatin. Karena hubungan itu akan indah kalau orang menjalankannya itu menikmatinya. Ya, pasti. Betul. Jadi ikhlas, sabar, dan tawakal.